Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hadana li hada wa ma kunna yahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah yang budiman, dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini kita ditakdir oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang sangat dimuliakan Allah, yang kita tunggu-tunggu, yang kedatangannya kita tunggu berbulan-bulan. Dengan doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'bana qablighna Ramadan, kita dengungkan setiap. Dan alhamdulillah pada bulan ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang sangat suci ini. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, sebagai kaum muslimin di Korea Selatan ini dan dimanapun berada, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti rindunya ombak pada pantai yang setiap saat tak pernah lelah, tak pernah mengeluh, selalu menghampiri pantai, tak pernah lelah dan tak pernah mengeluh apapun. Begitulah salawat kita kepada Rasulullah yang setiap saat kita dengungkan. Mudah-mudahan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di perantauan, jauh dari sanak famili. Di sini, kalau kita niatnya tidak karena Allah, maka merugilah kita. Memang di negeri orang ini berbagai hal seakan-akan seperti hujan emas. Oleh karena itu yang ingin saya refleksikan pada bulan suci Ramadan ini, apapun yang kita kerjakan di sini, profesi kita dengan berbagai pangkat dan golongan, janganlah sekali-kali kita meninggalkan sholat. Bukankah kita sebagai hamba-hamba Allah yang betul-betul menghamba kepada Allah? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kecintaan kita memang bukan untuk apapun kecuali menghamba kepadanya. Oleh karena itu, sholat bagian dari penghambaan kita kepada Allah. Penghambaan yang sebenar-benarnya menghamba. Barangkali kita mengideologikan, kita mendewakan logika kita, pikiran kita. Karena pikiran kita yang cerdas inilah kita ada di negeri orang. Tetapi ketika kita menghamba kepada Allah, kita bersujud kepada Allah, pikiran kita yang kita dewakan ini harus rata dengan tanah, serata-ratanya. Bahkan lebih tinggi badan kita yang mengandung kotoran daripada pikiran kita pada saat kita bersujud kepada Allah. Apa itu artinya? Artinya adalah segala-galanya yang kita miliki di depan Allah itu tidak ada asa-asanya. Maka kita akan memuji Allah dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maha suci Allah dan Maha tinggi. Oleh karena di daerah inilah kita ditantang bekerja mulai pagi sampai larut malam, tetapi jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kan sholat itu merupakan tiang. Kita jangan lalai dengan sholat. Allah menegaskan dalam hal ini, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun.
orang yang melaksanakan sholat itu, kata Allah, celakalah orang yang melaksanakan sholat. Jangan ditafsirkan saja. Yang seperti apa orang yang celaka dalam melaksanakan sholat? Dialah orang yang alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang senantiasa riya terhadap sholat. Orang yang senantiasa menunggu-nunggu, menunda-nunda. Orang yang tidak ikhlas. Orang yang senantiasa mencoba untuk menghindar dan menukarnya dengan filosofinya. Ini oleh Allah diperingatkan untuk senantiasa tidak seperti itu. Oleh karenanya, di dalam tafsir Tahril wa At-Tanwir, Syekh Ibnu Ansyur mengatakan bahwa sholat yang lalai ini bukan sholat karena dia ragu dalam sholat, bukan karena lupa membaca doa iftitah, bukan karena lupa tidak ruku, bukan karena lupa berapa bilangan sholatnya, bukan itu. Tetapi orang-orang yang lalai sholatnya ini, kata Syekh Ibnu Ansyur, adalah orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang tidak tulus beribadah kepada Allah, orang yang senantiasa menukar ibadahnya kepada Allah dengan profesi-profesi semata. Padahal jika Allah berkehendak, apapun yang kita miliki, apapun itu, apakah logika kita yang cerdas, apakah profesi kita, apakah pendapatan kita, bisa diambil dalam sekejap oleh Allah. Maka untuk menjadi hambanya yang terbaik, agar semuanya itu bisa bertahan, tidak ada jalan yang lain kecuali kita menghamba kepada Allah. Dan salah satu bentuk implementasi dari hamba itu paling real adalah sholat. Sholat ala waktiha. Sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Nah, inilah para jamaah dimanapun Anda berada. Kita memiliki profesi yang bagus. Semakin bagus profesi kita, semakin banyak dan semakin tinggi profesi kita. Jangan sampai kita melupakan sholat. Karena dengan sholat inilah kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang sejati. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai hamba yang soleh, yang ikhlas beribadah karena Allah di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang diwisuda oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Demikian, walakum minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.